Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari kemarin. Ini kita mau pasang piston. Ini perhatikan ring pistonnya ya bro. Ini harus saling menyilang. Saat pemasangan piston ini yang diperhatikan itu ring seharnya harus saling menyilang, jangan sampai sejajar. Dan ini perhatikan ada titiknya. Ini nanti menghadap ke bawah. Jadi tonton terus guys pemasangannya. Ini packing, bos, dan spinnya. Nah ini jangan lupa pasang bosnya nih, ini bos blok, jangan sampai lupa. Kalau nggak ada ininya nanti posisi blok akan miring, membuat piston akan cepat rusak. Perhatikan ini guys, bosnya ini jangan sampai lupa dipasang. Ini sudah. Kemudian kita pasang bagian packing, nih packingnya ya guys, jangan lupa pasang packing. Di sini nggak perlu dilem karena ini packing masih baru, jadi tidak perlu dilakukan pengeleman. Yang belum tonton video sebelumnya bisa ditonton, nanti di deskripsi ada linknya ya guys. Lanjutan dari video yang kemarin pemasangan klep dan seal klepnya. Nah ini kita pasang bagian piston. Ini jangan lupa kita kasih oli di bagian pennya ini masih bagus. Dan juga ini connecting grid stang piston kita kasih oli. Ini kita naikkan dulu bro. Nah ini perhatikan posisi titiknya harus menghadap ke bawah. Kemudian kita dorong aja guys, namanya pen ini kita dorong ke dalam, pastikan lurus. Nah jika sudah, ini kita kasih kain biar nanti saat pemasangan klip pengunci tidak jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah repot, nanti malah bongkar mesin semua bro. Oke lanjut. Ini kita pasang sepinya, ini pengunci. Diperhatikan sekali, ini bagian pengunci ini jangan sampai tidak terpasang. Ini cara pemasangannya mudah bro. Ini kita tinggal pakai obeng yang kecil. Ini kita dorong ke dalam, pastikan harus masuk. Ini sudah masuk bro. Dan perhatikan juga pemasangan ring piston ini tidak boleh saling sejajar, harus saling menyilang. Kemudian kita kasih pelumas di bagian pistonnya. Ini kita kasih pelumas biar nanti masuknya itu mudah bro. Ini blok piston masih bagus, nggak apa ya, nggak ngantong nggak. Ini kita masukkan aja. Soalnya ini kan basisnya motornya itu berbet guys. Apa bukan berbet sih, apa ya, ngepos susah langsam, suka naik turun gasnya itu nggak stabil. Nah ini kita pemasangan blok nih guys. Diperhatikan pemasangan ring sear ini lumayan susah, harus hati-hati pemasangannya. Ini sambil ditekan-tekan ringnya. Supaya ini pistonnya lumayan besar. Ini perhatikan ya guys, ini ringnya jangan sampai nggak pas, nanti bisa patah. Nah ini kalau sudah serasa masuk, kita tinggal dorong aja bro. Tapi perlu diperhatikan, harus hati-hati. Oh ini ada yang lepas, nanti kita pasang aja. Nah ini kalau sudah, ini kita dorong aja guys, hati-hati. Kemudian nih kita tarik bagian ketengnya ini ke atas dulu biar nanti nggak susah. Ini sudah masuk bro. Kalau sudah masuk tinggal dorong aja ke bawah. Nah ini lumayan masih sepan atau masih seret. Nah ini sudah masuk, pastikan harus masuk bro. Ya kemudian kita pasang mur ini guys, mur 10, tapi jangan dikencangkan, cukup dipasang dulu. Untuk pengencangan nanti guys saat sudah terpasang semua. Kemudian berikutnya kita pasang bos lagi nih guys. Ini di atasnya ada bos lagi. Ini enggak di sini guys, tapi di bagian pojok sini. Saling menyilang. Ini kalau nggak ada bos ini nanti juga bakalan bocor kompresi. Ini kita kunci dulu bagian tensionernya nih guys, otomatis keteng. Saya menggunakan pengunci guys biar lebih mudah. Nah ini sudah ngunci, pastikan ini
kita menekan nanti saat memasang keteng. Nah, untuk bagian packing head nggak usah dilakukan pengeleman. Ini pastikan posisinya harus bersih karena ini masih bagus, masih posisi tengahnya juga nggak ada yang terbuka. Terlihat nih guys, masih bagus, nggak ada yang terkelupas. Ini kita pasang bro. Waduh, kebalik bro, maaf. Ini kebalik. Jadi nggak perlu lakukan pengeleman guys, nggak bakalan bocor. Yang penting kita harus menjaga kebersihan di bagian head sebersih mungkin, nggak ada kotoran yang menempel ataupun debu. Ini sudah terpasang, jadi saya nggak perlu pengeleman karena ini packingnya masih bagus, masih hitam. Kemudian ini kita pasang bagian head cylinder. Jadi kalau packing bagus itu nggak usah dilem juga nggak bakal bocor guys. Kalau packing murahan lah saya nggak jamin bakalan rapet. Tapi lebih baik kalau yang biasa itu dilem. Tapi ini karena packingnya bagus ya nggak usah dilem. Nah ini kita tekan bro, mudahkan. Yang penting pas lurus. Kemudian ini kita pasang baut satenya nih guys. Baut yang panjang nih bos 12. Ini nanti pengencangannya harus menyilang ya bro. Perhatikan ringnya jangan sampai ketinggalan. Nanti saya langsung cepetin proses pengencangannya aja guys. Yang penting ini nanti pengencangannya halus menyilang ya bro. Oke bro. Nah ini cara pengencangannya bro. Ini sudah saya kencangkan tadi ya bro. Ini harus membat. Ini kalau udah kencang itu membat bro. Tuh. Kemudian ini kita pasang lidah tensioner. Ini yang panjang nih bro. Ini kita masukkan. Pastikan harus pas saat memasukkan ini. Tidak boleh miring. Ini udah ada tempatnya di bagian ini guys. Ada penguncinya. Jadi kalau nggak pas nggak bakal masuk. Perhatikan bro. Ini ada penguncinya di sini nih. Jadi harus pas. Nah, kan ada penguncinya itu pas bro. Oke lanjut bro. Ini ada bosnya juga di bagian apa ini pemasangan bushing nanti di bagian nokenas. Ini juga harus diperhatikan bos-bos kecil yang ini. Pastikan harus ada biar nanti posisi nokenas itu enggak getar guys. Istilahnya harus center. Nah ini kan bantalan, tempatnya bantalan itu harus ada bes-besnya. Ini besnya jangan sampai lupa. Ini kalau nggak ada besnya nanti posisi nokenas itu bakalan robek ya, karena nggak ada kekuatan dari bushing itu. Nah kemudian ini kita kasih pelumas di bagian bantalan ini guys. Ini kan bantalannya pakainya aluminium, makanya rawat sekali kalau ini nggak dikasih pelumas nanti bisa gores. Jadi ya, lebih baik kita kasih oli dulu biar nanti saat pemasangan awal itu mesin pas berputar itu nggak langsung gores. Jadi ada pelumasan sedikit. Nah ini sudah. Kemudian ini kita pasang bagian nokenas yang in dulu. Yang X ini guys. Maaf guys, ini yang X ini ada panah. Kita menghadap ke atas, ke depan. Ini ada dekompresinya, ciri-cirinya. Ini kita pasang bagian X dulu. Kemudian ini kita harus luruskan ke menghadap ke depan garisnya. Nah ini otomatisnya ini harus pas guys. Ini rantainya. Kemudian kita pasang bagian nokenas yang in. Ini hadapnya ke belakang ya guys, arah ke karburator. Jadi nanti arah panah garisnya itu harus lurus di bagian nokenas. Nah ini kita lihat posisinya di sini masih kurang naik ke atas sedikit, lihat. Tapi nanti kita topkan dulu guys, posisikan dulu nanti sebelum kita ngepasin bagian atas. Ini belum posisi top. Ini terlihat topnya di sini guys, ada tulisan T di depan huruf T itu ada garis. Nah posisi garis itu yang harus diluruskan. Pastikan posisi
T nanti harus pas ya guys. Nah, di depan T itu ada garis, nah itu posisinya tepat di bagian yang garisnya. Jadi ini di depan T ada garis, ini harus lurus guys dengan titik ini nanti. Jadi harus benar-benar lurus biar nanti nggak salah perhitungan saat penentuan gigit sentiknya bro. Nah kemudian kita ke atas, ini kita lihat bagian posisi mata giginya guys. Lihat nih posisi kurang ke atas sedikit, ini kita hitung dari mulai panah yang satu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini kelebihan satu, berarti ini kurang maju sedikit, harusnya totalnya itu ada 18 guys. Dari panah 1 ke panah yang 2 itu harusnya 18. Ini sudah saya kasar. Ini kita hitung lagi ya bro. Jadi ini matanya ini harus pas guys, ini harus garisnya lurus, ini lihat lurus, dan ini harus ke depan. Ini kita hitung lagi, ini 1 harus pas dengan yang 2 ini kita hitung 1, 2, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ini sudah pas. Dari 1 ke 2 itu total matanya itu aja 18. Dan pastikan ini garis ini harus lurus. Lurus guys. Ini yang X, ini yang S juga lurus dengan lurusnya head. Jadi seperti ini guys cara penyetingannya. Jadi pastikan ini posisi ini harus benar-benar lurus di garis yang di depan huruf T ini guys. Harus, nggak boleh enggak, nanti bisa kacau kalau ini posisinya masih kendor ya bro. Jadi perhatikan sekali di bagian head ini guys, terutama di bagian noken as. Nah tahap berikutnya kita pasang guys bantalannya pengikat noken as, karena sih tadi sudah pas semua ya bro. Jadi diusahakan harus benar-benar pas. Nah ini sebelum dipasang bantalan ini kita kasih pelumas dulu di bagian bos-bos ininya guys. Ini kita kasih oli. Ini bagian yang X, lihat bagian X ya guys, ini yang X. Ini enggak jelas, ini kita perjelas. Nah terlihat kan ini bagian yang X, di posisinya ada di depan. Jadi di sini maaf ini kebalik ya, ini posisinya kebalik bro. Nah seperti ini, yang ada tulisannya itu di bagian sebelah sini bro, jadi harus tulisannya di depan. Ini pastikan harus masuk karena ini kan terkunci sama bagian bos di dalam pas bushingnya bro. Nah ini pastikan nggak boleh geser, harus benar-benar pas. Jadi ini bagian ini kita tarik dulu, ini penguncinya kita kendorin sedikit biar posisi rantai ini menekan lebih kencang bro. Nah ini kita lepas saja penguncinya, kita putar sedikit aja. Ini kita putar sedikit aja supaya tidak terlalu kencang. Nah ini sudah. Nah ini fungsinya nanti buat pengecekan di bagian SIM nya bro. Nah ini kita pasang lagi bagian yang in, bantalan bagian in. Nah ini pastikan harus masuk, nggak boleh mengambang atau apa, nanti bisa pecah. Nah ini perhatikan juga ini bagian yang in, penahan noken as. Ini juga kita pasang penahan bagian noken as yang X. Ini tulisannya menghadap ke belakang ya. Nah ini kita pasang juga ini pelindung rantai keteng yang di bawah di bagian atas. Ini seperti tensioner, cuma ini tempatnya di atas guys. Jadi biar pas posisi berputar itu nggak berisik. Nah ini kita pasang semua baut-bautnya, ini pastikan tingginya harus sama, ini terlalu rendah. Nah ini pastikan tingginya itu harus sama bro, jangan ada yang terlalu ke dalam. Jadi ini bautnya ada yang panjang yang pendek ya, jadi kita bisa menyesuaikan tingginya itu harus kita paskan bro. Jadi tinggi semuanya ini harus sama. Nah ini kemudian nanti kita kencangannya harus menyilang semua, tidak boleh tidak.
Nah, ini kita pasang di mana nih yang panjang di sini, bro. Jadi tingginya itu hampir sama semua. Yaudah, nanti kita kencangkan dulu ya. Nah, ini sudah kencang semua, pastikan harus pas. Ini kita cek juga bagian selahnya lagi. Ini kita gunakan 0,25 bro. Ini kita cek, pastikan ini harus masuk. Nah, ini sudah masuk, enggak terlalu seret. Dan ini juga boleh yang X nya juga kita masukkan. Nah, kemudian ini kita kencangkan bagian tensioner ini otomatis kita putar ke kiri. Jadi ini lebih tegang bagian rantainya guys, jadi menekan lebih kuat. Ini sudah pas posisinya. Nah, ini kita kencangkan. Jika semua sudah beres, kita kencangkan bagian yang ini guys. Jadi ini pengencangannya itu terlahir. Nah, ini kita kasih oli sebelum kita tutup biar nggak rusak nantinya. Nah, ini kita pasang silinder tutup kopnya ya. Ini kita lem sedikit tipis saja. Ini pastikan juga saat pengencangan ini harus menyilang dan juga harus hati-hati kalau ini mudah selek. Yuk kita kencangkan dulu. Nah, ini sudah kencang bro. Nah, mulai dari ini kita pasang baut penyambung oli bagian atas guys. Ini kita pasang. Ini kencang, sudah kencang. Dan kita pasang bagian knalpot. Nah, ini motor sudah selesai, karburator juga telah dipasang, bagian head sudah kencang semua, knalpot juga sudah, cooler sudah. Dan tahap berikutnya kita lakukan atas nanti guys. Ini bagian ini juga sudah terpasang. Jadi pastikan semua harus terpasang semua dan kencang. Dan ini kita kontak. Ini kita selah guys. Kita engkol aja. Dan ini sudah nyala guys, terlihat RPM nya stabil di 1400. Ini gasnya juga daringan guys, baliknya cepat. Ini terlalu cepat RPM nya nyala nih, kita lihat guys, tarikannya sangat cepat dan RPM stabil. Ini motor sudah selesai guys, dari setting awalnya juga sudah selesai. Ini sudah enak, tarikannya sangat ringan sekali guys, sudah respon. Lihat tarikannya selaras dengan tarikan gas. Ini sudah enak tarikannya dari awal. Lihat juga nih RPM juga stabil di 1300. Jadi ini motor masalahnya yang kemarin itu klep yang bocor ya bro. Jadi ini sudah selesai. Ini kita coba taruh di sini, kita lakukan tes suaranya dulu bro. Kita taruh di sini dulu. Nah ini guys, tadi terlihat tarikannya sudah enak,
dan juga tadi dinyalakan juga mudah. RPM juga udah stabil. Lihat di sini RPM ini stabil bro. Nah, gasnya sangat respon dan juga kembalinya cepat. Jadi udah nggak ada bocor lagi bro. Ini kita matikan. Jadi cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.